Bismillahirrahmanirrahim. Lalu saya berdoa lagi, saya pengen punya anak yang kebalikan Yahya. Yahya lembut, rambutnya gondrong turun ke bawah, ikal. Yang sekarang saya pengen rambutnya naik ke atas. Enggak ke bawah tapi ke atas keritingnya. Dan beda sama Yahya, Yahya lembut ini lebih ke anaknya senang tampil. Yahya itu kan kalau feeling extrovert itu kan kingmaker ya, bukan king. Dia seorang kingmaker. Nah saya pengen yang kingnya nih, yang tampilnya. Allah berikan anak kelima, saya kasih nama Ertuğrul Gazi. Bahasa Turki, Ertuğrul. Ertuğrul Gazi. Apa hobinya Ertuğrul sekarang? Gara-gara ngelihat saya pas Idul Adha nyembelih sapi, setahun itu kerjanya nyembelih. Kalau saya gendong, Bapak, ntar dulu. Allahu Akbar. Wah, ini salah pendidikan nih saya bilang. Dia senengnya action. Sekarang nih udah sebulan ini dia senengnya tuh apa tuh yang di Reog Jawa Timur. Dia minta dibeliin baju reog, setiap hari pakai baju reog, kemudian adik lagi ngapain kamu? Lagi kerasukan reog, terus tiba-tiba main silat apa. Bapak di situ Pak, aku di sini, tampil, abangnya di belakang, abang di sana ya, biar aku yang tampil, kan king. Abangnya kingmaker yang bikinin apa mainan buat dia, yang nyemangatin dia. Terus rambutnya bisa turun, rambutnya ke atas. Dan ketika pagi-pagi tuh kan dinas saya kalau lagi weekdays, kalau nggak dinas saya tuh ngantar anak sekolah, itu saya wajibkan kalau saya masih nggak ada halangan ngantar sekolah, dan dari mulai mandi saya temenin walaupun kadang dia latih mandi sendiri. Itu kalau habis mandi dia pakai minyak rambut paling tebal tuh dibandingkan abangnya. Kenapa? Biar lurus kayak abang katanya. Bah, aku udah keren nggak? Kata dia. Masih junior 3 tahun, aku udah keren nggak Bah? Keren, tapi kenapa harus digituin? Biar turun ke bawah. Dalam hati saya justru pengen dia rambutnya ke atas. Kalau ditarik itu rambutnya udah segini, tetapi cuman di atas telinga, ke atas semua. Masya Allah, ternyata ghibthah itu sedahsyat itu Bapak Ibu Ayah Bunda. Sedahsyat itu. Saya pengen punya anak yang wajahnya Aceh banget. Yahya itu mirip uminya. Ertuğrul itu nggak tahu mirip siapa. Aisyah itu mirip neneknya. Maryam itu mirip kakek yang dari Aceh. Saya pengen yang mirip saya satu. Yang matanya dekok, yang mukanya muka Aceh banget lah gitu ya. Ya Allah berikan saya anak perempuan tapi mukanya muka Aceh. Saya kasih nama dia nama Mutia, nama Aceh. Mutia itu sebetulnya bahasa Arab, Mutiah, perempuan yang taat. Terus sampai di Indonesia jadi Mutia. Alhamdulillah dikaruniai Mutia yang paling putih sendiri, hidungnya lebih mancung, matanya dekok, malah lebih keren daripada saya sendiri. Jadi saya ngerasa wah ini Aceh versi Turki. Masya Allah, Alhamdulillah. Persis seperti yang diinginkan. Dulu ketika awal menginginkan Aisyah Maryam juga kayak gitu. Ya Allah saya pengen anak pertama itu kalau perempuan saya kasih nama Aisyah. Kedua Maryam. Gara-gara saya pengen menamakan anak saya Maryam, dia lahir seperti Sayyidah Maryam melahirkan Isa. Gak ada yang nolongin. Maryam lahir, saya yang bidan. Udah terlanjur mau lahiran, saya belum punya uang waktu itu, akhirnya bidannya juga nggak ada yang datang. Ya udah saya bilang bismillah, lahiran saya aja yang jadi bidan. Tutup semuanya, ayo tarik nafas, lepaskan pelan-pelan, tarik nafas lagi, santai. Ya udah tenang dulu. Ya terus akhirnya keluar kepalanya sedikit, saya tarik. Udah bingung. Alhamdulillah selamat, dan kemudian setelah dia udah lahir, saya nggak tahu cara motong plasenta. Ternyata harus dijepit dulu baru dipotong. Nah karena saya nggak ngerti caranya, baru saya telepon ambulan, baru ambulan datang itu udah tindakan, akhirnya ambulan datang dengan perawat, baru selesai dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah beres. Tapi sampai hari ini Maryam itu paling dekat itu sama saya. Mungkin karena wajah pertama yang dia lihat di muka bumi itu muka bapaknya. Wah ini yang dulu narik-narik saya nih. Sekarang dia tuh bapaknya wannabe banget lah. Saya kan bikin semacam beberapa usaha lah kayak gitu ya, ada resort, ada apa. Dia bilang, Bah, aku pengen lebih daripada Babah. Aku pengen, sekarang dia udah hampir khatam Al-Quran hafalannya, kelas 3 SMP.
Dan saya nggak pernah membuat anak saya itu stres dengan hafalan. Kamu pokoknya harus kelas sekian harus hafiz nggak? Dia sendiri aja yang pengen. Kakaknya baru 5 juz yang kelas 2 SMA. Adiknya yang kelas 3 SMP mau selesai. Buat saya bilang ke Aisyah, Aisyah jangan berkecil hati ya. Karena buat Baba kalian nggak pernah sama. Jadi kehebatan kalian itu beda-beda. Aisyah itu seniman. Dia senang ngelukis, bikin animasi segala macam. Kalau Maryam senangnya hal-hal yang sifatnya kompetitif. Dia kalau ada kompetitor, dia lari. Kalau nggak ada, dia santai. Itu saya banget tuh. Sehingga apa yang kita inginkan dalam doa, dalam harapan, itu tuh saya sendiri membuktikan di 5 anak, 5-5-nya persis seperti Ghibtahnya saya. Kok Ustadz semua sih bukan istrinya? Ya alhamdulillah istri saya sepakat dengan keinginan saya. Kita nanti anaknya gini, ya ikut. Ya ikut alhamdulillah. Akhirnya 5-5-nya persis seperti doa itu. Masya Allah. Dan saya sendiri adalah hasil Ghibtah ibu saya. Ketika ibu saya hamil, ngandung saya dalam kandungannya, ibu saya megang-megang perutnya sambil berdoa, ya Allah, semoga anak saya ini jadi juara musabaqah nasional tingkat anak-anak seperti itu. Karena waktu itu lagi ada penampilan juara musabaqah tingkat anak-anak. 12 tahun kemudian saya ikut musabaqah di Pekanbaru Riau, tingkat anak-anak tilawah juara 1 nasional. Dari Aceh. Persis kata ibu saya, ini yang emak doakan 12 tahun yang lalu bang. Oh gitu, kenapa emak doain saya juara musabaqah? Kalau emak doain saya jadi Ronaldo, saya udah kaya nih. Bercanda, tapi artinya spesifik kan? Ya Allah jadikan anak saya ini juara nasional. Setelah juara nasional anak-anak ikut, karena gak boleh ikut lagi di bidang yang sama, ikut hafiz 1 juz plus tilawah di Palu, juara lagi. Ikut remaja, sampai di Mesir masih ikut musabaqah. Jadi saya berpikir kenapa dunia saya kok MTQ ya. Sampai kemudian saya gantung sepatu pas pulang dari Mesir udah gak ikut lagi karena udah fokus di dakwah. Itu karena doa ibu saya. Tapi saya gak bisa lepas dari dunia tilawah Al-Quran, baca Al-Quran. Yang anak-anak muda senang dengan dakwah saya itu salah satunya adalah bacaan Al-Quran. Itu doa dan Ghibtah ibu saya. Sekarang pertanyaannya, kita pengen punya anak, Ghibtah gak sih? Atau yang penting punya anak? Keinginannya kuat gak? Seperti apa anak yang kita harapkan? Siapa teladannya yang kita pengenkan supaya dia seperti orang tersebut? Itu harus jelas. Maka jadilah dia seperti yang kita harapkan dengan seizin Allah. Makanya Ismail sudah punya sifat mulia bahkan sebelum dididik oleh Ibrahim. Namanya Halim. Sehingga ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelihnya, Ismail gak marah sama Ibrahim. Padahal udah ditinggal bertahun-tahun. Baru datang udah mau nyembelih. Kan harusnya marah dong. Ayah tuh bener ya. Tega banget ya sama aku. Udah bertahun-tahun ditinggalin. Sekarang datang-datang mau memisahkan aku dari mama. Aku mau disembelih. Kok ayah tega sih sama aku? Ayah jahat. Sinetron. Gak ada dalam cerita Ismail seperti itu. Mendebat ayahnya. Marah kepada ayahnya. Tersinggung dengan ayahnya. Gak ada. Kenapa? Karena dia ghulamun halim. Sehingga jawabannya apa? Ya abati if'al tu'mar. If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku tersayang. Masih ngomong tersayang coba. Padahal mau disembelih. Wahai ayahku tersayang. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Ayah akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Sabar, halim. Dari sebelum lahir malah. Satu lagi, Ishak, alim, sangat cerdas. Akhirnya punya keturunan juga yang hebat, namanya Yakub. Punya lagi keturunan yang ketiga, namanya Yusuf. Jadi dari garis Ishak itu semuanya cerdas-cerdas. Dari garis Ismail, sabar-sabar. Termasuk yang luar biasanya dari garis Ismail muncullah sosok yang paling sempurna, Nabiullah Muhammad SAW. Ini namanya Ghibtah, dahsyat. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا